Iya. Oke, siapa dulu nih, Om Lukman atau Dani dulu dong. Tadi kan gini, aku tarik napas dulu, Dan. biasanya yang senior dulu, Om Lukman? Enggak lah, kalau kita enggak. Ya, jadi begini, memang waktu itu saya pernah bilang juga, saya pernah post juga ya di IG saya bahwa saya bilang stock market is not the economy and the economy is not stock market. Yep. Jadi memang kalau kita lihat secara historiknya, tidak ada sama sekali kolerasi antara stock market dengan GDP. Ekonomi itu kan in simple terms-nya kan GDP kan. Ya. Jadi tidak ada korelasi sama sekali antara GDP dengan stock market. Jadi pada saat GDP turun, ada beberapa saat GDP turun malah stock market malah naik. Pada saat stock market naik, GDP malah turun. Tapi kadang-kadang ada juga yang berjalan bersamaan. Jadi tidak bisa kita korelasikan antara stock market dengan real economy. Karena stock market itu gini, pada prinsipnya uang itu atau para investment banker gitu ya, dan juga para financial institution dan juga kita retail investors, kita selalu mencari pertumbuhan dimanapun itu berada. Ya, uang itu sifatnya adalah dia selalu mengalir ke tempat yang memang ada pertumbuhan. Ya, memang diasumsi ya dalam tanda kutip. Jadi tidak selalu itu betul-betul punya fundamental yang bagus ya. Jadi terlepas daripada fundamentalnya, kita selalu mencari pertumbuhan. Nah, sekarang ini the only growth ya itu ada di stock market. Makanya nggak kan banyak sekali uang-uang yang mengalir ke sana. Ya, saya selalu tanya ini ke beberapa peserta-peserta ya. Kalau misalnya kita dapat uang 300 juta sekarang saat ini, ya kita cuma dikasih 2 pilihan. Kita mau beli mobil baru atau kita mau invest uang kita di stock market. Pasti semua hampir 100%. Ya, itu pasti kecuali yang punya udah kebanyakan uang ya. Saya yakin yang 100% dari kita itu pasti ingin investasikan uang kita di stock market. Betul. Ya, dan itu yang terjadi sekarang. Mereka banyak transaksi yang terjadi di stock market, makanya stock market itu terus naik dan naik. Ya, sementara sedikit transaksi yang terjadi di real economic sectors. Ya, jadi memang ada 2 tahapan, ya ada 2 fase. Fase pertama inflasi. Jadi mungkin gue ambil quotes dari Milton Friedman ya. Jadi dia itu adalah seorang ekonom, di mana teorinya dia itu berhasil menyelamatkan Amerika dari hyperinflation di 1970. Ya, jadi dia bilang bahwa inflation itu is always a monetary phenomena, ya, di mana selalu fenomena moneter. Inflasi itu selalu fenomena terkait dengan banyaknya peredaran uang, sedikitnya peredaran uang. Ya, nah, tapi sekarang kenyataannya inflasi itu tidak terjadi di real economic sectors. Nah, yang terjadi adalah inflasi di stock market karena monetary M2-nya ya ini banyak mengalir ke M2 itu artinya peredaran uang itu banyak mengalir ke stock market. Makanya terjadi inflasi atau inflated di stock market ya. Nah, beberapa uang itu sudah mengalir ke real sector sebetulnya kalau diperhatikan itu sudah terjadi beberapa benda-benda yang ada di sektor itu sudah naik tinggi. Contohnya misalkan sepeda. Ya, itu banyak orang-orang banyak terutama cowok-cowok ya, itu banyak mengalirkan uangnya untuk beli sepeda waktu pada saat pandemi. Ya, sehingga harga sepeda itu naiknya minta ampun, terjadi inflasi di benda sepeda itu. Yang kedua, itu ada di tanaman, ya plants. Itu kalau bagi ibu-ibu ya, bagi wanita, bagi pria juga ada sih yang untuk tanaman ya. Itu tanaman itu harganya naiknya minta ampun. Naiknya sangat tinggi. Jadi sudah ada terjadi inflasi. Nah, phase 2 yang akan terjadi, yang akan kita hadapi nanti ke depannya, itu akan terjadi inflasi di real economic sector. Kita akan memasuki tahapan itu. Di tahun depan ya, akan mulai memasuki tahapan itu. Ketika confidence level dari orang-orang ya itu sudah mulai terbentuk. Mereka akan mulai berinvestasi, mulai cari tanah untuk mengembangkan bisnis mereka, mulai belanja fashion products, ya dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih anggapannya seperti itu bahwa memang ya tadi intinya adalah stock market is not the economy and the economy is not stock market. Nah, kalau dari yang Dani ngomong, Om Lukman, apakah is there stuff yang Om Lukman itu disagree with atau ada other opinions? Jadi gini, kan sebenarnya kalau kita lihat kita nggak ngomong Amerika dulu ya, kita ngomong Indonesia dulu ya sekarang ya. Oke.
fenomena yang terjadi di Indonesia sama di Amerika kan agak sedikit beda, ya. Gimana? Di Amerika level literasi orang terhadap financial sector kayak stock market ini gede banget di Amerika. Di Indonesia kan masih rendah, gitu ya. Yep. Kemudian partisipasi retail di dalam stock market juga very very low di Indonesia, ya. Nah, ketika akhirnya terjadi kondisi pandemik seperti kemarin, gitu ya. Akhirnya kan banyak orang akhirnya berpikir, tadi yang kayak Dani bilang, where should I put my money? Yes. Gitu ya. Ketika aku mau spend, aku nggak bisa, ya. Tapi tetap masih bisa spend lah di GoFood, di GrabFood, di mana, di online masih bisa. Tapi spend lebih banyak itu nggak bisa gitu loh, karena terhalang dengan kondisi sosial budaya sekarang gitu. Nah, akhirnya mereka berusaha mencari celah di mana uang ini akan kita manfaatkan. Ya, akhirnya ada yang masuk ke stock market, ya. Dan ketika terjadi masuk ke stock market ini sebenarnya apa? Sebenarnya kan ini menggantikan porsi dari investor asing yang memang secara kontinu dari tahun 2017 ini keluar dari market Indonesia, ya kan? Nah, kalau misalnya tidak ada dana lokal yang masuk ke stock market, mungkin aja stock market di Indonesia juga akan lebih kolaps gitu. Sekarang udah minus 13% gitu ya. Nah, akhirnya ini yang membuat marketnya jadi mulai menarik lagi. Oke. Ya. Kemudian apa yang terjadi lagi di stock market ketika kondisi kayak sekarang ini adalah banyak terjadi hal-hal yang memang mengharuskan regulator atau misalnya sekarang pemerintah untuk melakukan apa? Melakukan simplifikasi, melakukan merger, ya, kemudian melakukan corporate action. Kita lihat, apa sih yang menarik di tahun 2020 ini cerita orang di stock market? Mereka cuma ngomongin berita tentang merger acquisition. Bank Permata dibeli Bangkok Bank. Ya. Bank Syariah digabung jadi satu, di mana entitinya yang akan dipertahankan adalah Bank BRI Syariah. Betul. Ramai, ya. Orang ambil cerita tentang safe haven. Safe havennya apa? Gold. Yang dicari apa? Saham-saham gold, MDKA naik. Gitu. Jadi gitu kan. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, apakah itu karena tadi dunia finansial dan dunia real itu memang berbeda? Sebenarnya ada irisannya. Ada irisannya karena kalau misalnya tadi itu tidak ada proses restrukturisasi, tidak ada proses merger acquisition, tidak ada berita-berita corporate action itu pasti nggak akan kejadian juga. Stock market pasti nggak akan menarik juga. Misalkan contoh lah, sekarang bahkan di stock market itu kita sebut ada Erick Thohir faktor. Nggak ada dan itu analisa teknikal fundamental tuh nggak ada. Kita ngomong Erick Thohir faktor. Erick Thohir akan bilang kita akan membentuk BUMN holding untuk industri pariwisata, naik. Kita akan membentuk BUMN untuk ini naik gitu loh. Jadi those kind of thing justru yang menggerakkan market. Tapi apakah nanti itu akan punya side impact ke real sektornya? Apakah nanti dengan ada BUMN pariwisata holding itu akan jadi lebih bagus? Apakah setelah nanti direstrukturisasi semua BUMN kesehatan under Bio Farma seperti sekarang akan jadi lebih bagus setelah krisis? We never know. Tapi kita sebagai pelaku pasar melihat there's an opportunity bahwa everything is getting better. Itu yang kita beli. Dan itu yang membuat market jadi lebih menarik buat sebagian orang. Those kind of stories lah yang menggerakkan market. Bukan isu ya, tapi ekspektasi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat case di Amerika, ya. Kenapa ada Wall Street sama Main Street yang boleh dibilang ini mungkin orang-orang yang nggak ngerasakan trickle down efeknya kalau misalnya market ini tumbuh gitu kan. Nah, sebenarnya kan sekarang juga lagi ditentangkan di Amerika. Should we punish corporate? Should we punish
Wall Street people, ya, itu kan yang menjadi agendanya orang-orang super kiri atau super left atau far left-nya Demokrat, ya, seperti kayak Bernie Sanders, seperti kayak Elizabeth Warren, seperti kayak yang quote unquote lebih sosialis gitu ya Om. lebih sosialis gitu kan, karena mereka berusaha untuk ini, but ini nggak akan bisa terjadi, karena ini Main Street dan Wall Street ini itu seperti apa ya? Seperti sebuah, kalau orang kita bilang itu sunnatullah. Ya. Ya. Orang miskin dan orang kaya itu pasti akan ada. Cuma tinggal nanti gapnya jangan terlalu berat, jangan terlalu besar, gitu. Pasti ada, gitu. Dan sebenarnya tugasnya mensupport Main Street itu, that will be the job of the government. Oke. Gitu kan? The job of government dengan apa? Dengan stimulus, dengan relaksasi, dengan ini yang terjadi. Kayaknya gitu. Oke. Kalau dari perspektifnya.